senang sekali tentunya rasanya di siang hari ini dapat kembali lagi menemani Anda dalam Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini bersama saya Rehana Meza dan juga rekan saya Jasmine Rahmadi. Halo Rehana. Halo Jasmine. Kembali lagi ya kita berdua bersiar Apa Kabar Indonesia Siang pada siang hari ini. Tapi ini tuh ada yang lagi agak galau kalau kita ngomong-ngomongin tentang cuaca. Karena akhir-akhir ini tuh di sebagian wilayah tuh hujannya deras banget. Kita ketahui bahwa cuaca buruk ini menimpa sejumlah daerah ya di Indonesia. Dan ini tuh katanya Re, karena ada bibit siklon di Selat Malaka. Nah ternyata ini juga tidak hanya mempengaruhi Indonesia saja, tapi juga beberapa negara-negara tetangga gitu. Waduh, berarti kita harus dalami. Tetap didalami lagi, tapi kita juga di sisi lain harus tetap waspada juga ya, Jasmine. Ini menjadi peringatan untuk masyarakat untuk tetap waspada ya dengan adanya cuaca buruk di Indonesia ini. Namun sebelum menghadirkan informasi tersebut, kita hadirkan terlebih dahulu informasi pertama yang datang dari Tasikmalaya, Jawa Barat, di mana seorang remaja perempuan di Tasikmalaya, Jawa Barat berusia 15 tahun diduga disekap selama 2 hari oleh 4 pria di sebuah penginapan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi menggerebek sebuah kamar penginapan di Jalan Komalasari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban berinisial RN itu diduga menjadi korban penyekapan oleh 4 pria, AK 17 tahun, IR 17 tahun, DFS 24 tahun, dan DBY 21 tahun. Peristiwa ini terungkap setelah polisi menerima laporan dari keluarga korban. Saat polisi mendatangi lokasi, korban ditemukan bersama para terduga pelaku di dalam kamar penginapan. Dari hasil pemeriksaan awal, korban mengaku disekap selama 2 hari dan diberikan minuman keras. Keempat terduga pelaku dibawa ke Mapolres Tasikmalaya Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, seorang bandar narkoba yang memiliki 2 senjata api rakitan di Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Dari tangan tersangka, polisi menemukan puluhan paket sabu serta ribuan pil ekstasi yang disimpan di dalam rumahnya. Ya pemirsa, ini Charman tak berkutik saat aparat polisian menggerebek rumahnya yang berlokasi di kawasan Tanjung 3, Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan puluhan paket besar narkoba, yakni jenis sabu, serta ribuan pil ekstasi. Penangkapan ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang resah dengan ulah tersangka yang menjual narkoba secara terang-terangan di tengah masyarakat. Selain mengamankan barang bukti narkoba, polisi juga mengamankan 2 pucuk senjata api rakitan dengan puluhan amunisi milik sang bandar. Pemirsa, informasi berikutnya ini datang dari Bogor, Jawa Barat, di mana polisi ini kembali menemukan potongan kerangka yang diduga milik Alvaro, anak korban penculikan dan pembunuhan ayah tiri yang berlokasi tepatnya di Kecamatan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Dari hasil penyisiran yang dilakukan, petugas menemukan diduga 5 potongan kerangka Alvaro. Tulang rahang ditemukan saat anjing pelacak menyisir lokasi di bawah jembatan dekat pohon kecil. Temuan itu kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik. Sebelumnya, Alvaro dilaporkan hilang pada 6 Maret 2025. Korban diculik dan dibunuh oleh ayah tirinya berinisial AI. Dugaan motif pembunuhan karena pelaku cemburu dan menuding ibu korban berselingkuh. Tadi hasil dari olah TKP mendapatkan beberapa tulang yang diduga adalah anak tersebut, sehingga tulang ini akan kami bawa lagi ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diproses lebih lanjut dan diperiksa lebih teliti lagi apakah tulang tersebut punya jenazah atau bukan. Terima kasih. Bagian apa aja tadi Pak? Ditemukan Pak diduganya Pak? Ya baik, untuk diduganya itu ditemukan ada rahang bawah, di mana di rahang bawah itu untuk skalanya masih kecil, jadi curiganya kemungkinan itu ada anak-anak. Sehingga kami harus perlu meronsen lagi dan koordinasi dengan dokter gigi forensik. Selain itu ada bagian lain Pak? Ya untuk bagian lain masih kita pelajari dulu lebih lanjut. Masih kami dalamin lagi. Itu berapa sampel berarti Pak? Tadi kurang lebih ada 5 sampel. ada 5 sampel tadi itu.
Masih mengenai kasus yang sama, pemirsa, Arum, ibu kandung Alvaro Kiano, mengaku sering mendapatkan perlakuan kasar dari mantan suaminya yang juga merupakan ayah tiri Alvaro. Ya, mantan suami Arum tersebut juga sempat melontarkan pernyataan akan menculik anaknya jika ia tidak mau rujuk. Usia perkawinan dengan sang suami ini sangat singkat, yaitu hanya 1 tahun saja. Arum mengaku mendapatkan kabar anaknya diculik pada bulan Maret lalu, namun baru bisa kembali ke Indonesia pada bulan April. Ia berusaha mencari keberadaan sang anak ditemani mantan suaminya yang tak lain merupakan pelaku pembunuhan. Selama berumah tangga, pelaku sering melakukan tindakan kekerasan, bahkan jarang berkomunikasi dengan anak tirinya, Alvaro. Akibat tindakan kekerasan tersebut, Arumi memilih untuk menceraikan suaminya pada bulan Maret di tahun 2024, namun ditolak sebelum akhirnya benar-benar bercerai. Dan tuduhan mantan suami terkait adanya perselingkuhan hanyalah alasan pelaku. Jangankan dia bilang selingkuh, saya sama keluarga terdekat aja dia cemburu. Dia cemburuan. Dia mau saya sama siapapun juga cemburu, kan kerja atau apa, dia cemburu. Selama ini perlakuan ayah Alvaro pelaku ke ibu tuh gimana sih? Ya dia pengen banget kayak balik lagi aja gitu, cuma aku belum, nggak mau, kayak udah nggak bisa karena dia nggak bisa terima anak-anak. Tapi setelah itu dia baru mau terima anak-anak setelah saya mutusin untuk nggak balik lagi. Nah, nggak tahu ternyata dia bikin Alvaro kayak gini, malah yang kena imbasnya anak saya jadinya, ya kan. Emang dia pernah melontarkan, kalau lu nggak mau balik lagi sama gue bakal culik anak itu di tahun 2024 bulan Juni-Juli deh kalau nggak salah. Dia pernah melontarkan itu, kirain cuma bercanda, nggak akan terjadi. Soalnya nih anak lu lagi sama gue, ternyata dia lagi jajan, main. Oh ya aku pikir nggak mungkin lah ya kan dia culik kayak gitu. Itu main fisik sering bu, main kekerasan tiap hari. Pokoknya orang itu nggak bisa diajak debat, nggak bisa diajak tukar pikiran, harus ikutin pikiran dia. Sedangkan dia maaf ya udah berumur, saya terima dia apa adanya. Udah nggak kerja, pertama kerja saya sendiri yang bikin usaha semua segala macam sama dia, tapi saya selalu bilang ke semua orang kok dia yang kerja, dia nafkahin. Ya, proses identifikasi kerangka terduga milik bocah 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan Jakarta Selatan bernama Alvaro Kiano Nugroho masih terus berlangsung di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sebelumnya dalam olah TKP yang dilakukan pada Rabu kemarin juga ditemukan 5 sampel kerangka terduga Alvaro bocah yang dibunuh oleh ayah tirinya sendiri. Sebelumnya ibu kandung Alvaro juga telah memberikan sampel DNA pada hari Senin 24 November untuk dicocokkan dengan kerangka yang ditemukan di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemeriksaan yang dilakukan termasuk tahapan pemeriksaan luar dan dalam, di mana hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi jenazah, memastikan dugaan penyebab kematian hingga dasar pengambilan tes DNA. Hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati terkait dengan hasil tes DNA dari kerangka yang ada. Pemirsa, proses identifikasi kerangka yang diduga Alvaro masih berlangsung dan hingga kini di Rumah Sakit Polri belum menyampaikan hasil maupun estimasi waktu pemeriksaan. Sudah ada rekan kami Putri Lestari yang akan mengupdate langsung dari Rumah Sakit Polri. Putri Lestari, bagaimana hasil informasi yang Anda dapatkan dari sana? Silakan. Ya baik Rehana, Jasmine dan juga pemirsa, memang hasil identifikasi dari terduga kerangka milik Alvaro, bocah berusia 6 tahun yang dikabarkan hilang di Pesanggerahan Jakarta Selatan, memang hingga kini masih terus berlangsung, namun hasilnya memang belum diberikan oleh Rumah Sakit Polri. Pemeriksaan masih terus berlangsung dan memang dari pihak Rumah Sakit Polri ini juga sudah mendapatkan jenazah Alvaro ini pada hari Senin tanggal 24 November 2025 yang lalu. Demikian juga sama dengan hasil atau uji tes DNA juga sudah diberikan sampelnya oleh sang ibunda Alvaro yakni Arumi pada hari Senin 24 November yang lalu juga. Dan dari pihak keluarga kini masih terus menunggu hasil tes dari Alvaro sendiri apakah memang benar kerangka yang ditemukan tersebut adalah Alvaro, dan setelah itu akan melakukan pemakaman di mana memang
dari pihak Rumah Sakit Polri juga belum memberikan statement apapun, dan dari pemeriksaan Rumah Sakit Polri ini dilakukan pemeriksaan luar dan dalam yang dilaksanakan agar untuk mengetahui dari kondisi korban, kapan dari kerangka tersebut meninggal dunia, lalu juga untuk pengambilan tes sampel DNA, di mana memang untuk pemeriksaan antemortem dan tes DNA ini juga dikarenakan sampel pembanding baru diambil, maka harus dilangsungkan proses yang cukup panjang, dan juga dari pihak Polda Metro Jaya juga belum bisa memberikan hasil apapun, tergantung dari Rumah Sakit Polri ini bagaimana hasil kedepannya juga masih kita tunggu. Dan memang pada kemarin Rabu ini dari pihak tim gabungan kepolisian baik dari Polres Jakarta Selatan, lalu dari Polsek Pesanggerahan, kemudian dari tim Dokes Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini melakukan olah TKP di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana dalam olah TKP itu baik Rehana, Jasmine, dan juga pemirsa ini ada temuan 5 sampel terbaru, di mana memang dari 1 sampel ini ditemukan adanya rahang bagian bawah. Namun balik lagi ke pihak polisian ini masih belum bisa memberikan kepastian apapun apakah memang benar kerangka yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik Alvaro Kiano Nugroho, bocah yang hilang di Pesanggerahan Jakarta Selatan, atau bukan. Namun memang dari bentuknya ini kerangkanya adalah kecil, jadi memang ada kemungkinan kerangka tersebut adalah milik dari Alvaro Kiano Nugroho. Dan dari 4 sampel lain yang ditemukan di olah TKP di Kabupaten Bogor memang masih belum dipastikan juga apakah itu milik Alvaro Kiano Nugroho. Dan memang baik Jasmine, Rehana, dan juga pemirsa, dari pada saat olah TKP juga ini dibantu oleh anjing pelacak untuk menemukan bagian kerangka yang hilang dari Alvaro. Demikian dapat saya sampaikan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita masih terus menunggu bagaimana hasil tes DNA dan juga pemeriksaan laboratorium forensik yang ada di Rumah Sakit Polri. Demikian saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Putri Lestari mengabarkan langsung dari RS Polri Kramat Jati. Selamat bertugas kembali, Putri. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi terbaru dari bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, di segmen ini kami akan hadirkan informasi mengenai bencana banjir dan longsor yang menerjang Sumatera, di mana sebanyak 11 orang warga Aceh Tengah tertimbun longsor. 9 orang meninggal dunia, 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Hujan deras yang mengguyur selama hampir 1 pekan membuat Kabupaten Aceh Tengah diterjang banjir dan tanah longsor. Akibatnya selain merusak bangunan, tanah longsor juga telah membuat 11 orang tertimbun. Akibat banjir dan tanah longsor tersebut, sebanyak 1.400 jiwa hingga kini telah mengungsi ke tempat yang lebih aman seperti sekolah dan masjid. Banjir bandang dan tanah longsor membuat Kabupaten Aceh Tengah kini terisolasi disebabkan banyak jalan dan jembatan putus. Ada 4 titik longsor yang mengakibatkan meninggal dunia masyarakat kami berjumlah 9 orang. Tapi yang miris ada 2 lagi yang belum bisa kami evakuasi karena kekurangan alat. Aceh Tengah hari ini memang tidak bisa lagi diakses jalan. Pertama, ke Biren ini longsor. Daerah kami sudah tertutup. Pertama di Miris 1 di Aceh Tengah tertutup longsor. Kemudian Jamrojong di daerah Padang juga tertutup longsor. Kemudian longsor di Gunung Salak juga tidak bisa lewat.
Kemudian Takengon Blangkejeret, longsornya di Isak. Isak Aceh Tengah juga tidak bisa lewat. Kemudian Nagan Raya di Payakolak. Kemudian Betung dan Genting di daerah Nagan Raya. Semuanya tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Kemudian satu lagi dari Takengon PD. Ini di Rosep juga longsor. Di Pame Aceh Tengah juga longsor. Sehingga daerah Aceh Tengah hari ini betul-betul terkepung bencana yang tidak bisa lagi diberikan akses masuk ke Aceh Tengah. Pemirsa, curah hujan dengan intensitas tinggi terus mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Aceh Tenggara hingga membuat debit air Sungai Lawe Bulan meluap hingga ke permukiman warga. Air sungai meluap akibat jebolnya tanggul sungai di Desa Kutagaluh membuat sebagian desa di Kecamatan Lawe Bulan dan Babu Salam kembali digenangi luapan banjir. Warga membuat tanggul darurat dengan alat seadanya menggunakan karung berisi pasir agar dapat menutup tanggul yang jebol dan mengurangi dampak air masuk ke pemukiman warga. Hingga kini BPBD masih melakukan pendataan mengenai dampak banjir ini. Pemirsa, korban tewas dalam peristiwa banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara bertambah menjadi 13 orang dan ratusan korban lainnya mengalami luka-luka. Hal ini berdasarkan catatan pihak puskesmas yang telah menerima sedikitnya 13 orang korban tewas dan 113 orang luka-luka akibat musibah banjir bandang ini. 7 orang korban yang meninggal dunia berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga. Sementara 2 orang korban belum teridentifikasi. Hingga saat ini tenaga medis masih terus berjibaku untuk melakukan perawatan intensif. Menurut Kepala Puskesmas Batang, Toru Elida Batubara menyebut ada sejumlah kendala yang harus dihadapi tenaga kesehatan. Di antaranya stok obat yang menipis lantaran kendaraan pengantar obat terjebak longsor, listrik padam, dan jaringan internet yang lemah. Tenaga kesehatan terus bersiaga mengingat korban luka maupun meninggal dunia berpotensi terus berdatangan. Hal ini dikarenakan petugas dan relawan di lokasi bencana masih terus melakukan pencarian dan evakuasi korban. Akibat hujan yang terus mengguyur wilayah Sumatera Barat sejak pekan kemarin membuat 13 kabupaten dan kota terdampak banjir dan longsor dengan kerusakan infrastruktur di sejumlah titik. Ya, sejumlah jalan utama, jembatan penghubung antar desa, serta fasilitas umum dilaporkan rusak akibat tergerus arus banjir. Salah satunya jembatan Gunung Nago yang terletak di Lambung Bukit, Kota Padang, putus akibat debit air sungai yang meluap dan mengalir deras. Jembatan ini merupakan jalur utama pemirsa warga untuk beraktivitas sehari-hari. Di beberapa kabupaten, material longsor juga masih menutup jalan sehingga menghambat akses logistik dan evakuasi. Tim BNPB bersama BPBD Sumatera Barat ini masih melakukan pendataan kerusakan di 13 kabupaten dan kota terdampak. Prioritas penanganan dipusatkan pada perbaikan sarana publik agar mobilitas warga dan distribusi bantuan dapat kembali normal. Dan berikut kami sajikan data dampak bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.
Atas bencana yang terjadi di Sumatera, kami sudah terhubung dengan rekan-rekan kami di Sumatera Barat, ada Wahyudi Agus, dan di Sumatera Utara ada Nofri Afandi. Kita ke Sumatera Barat terlebih dahulu, ada Wahyudi Agus. Wahyudi, bagaimana situasi di sana? Apa yang paling dibutuhkan oleh warga? Ya, saat ini kami informasikan dari jembatan Gunung Nago Padang Sumatera Barat di Kecamatan Pau bahwa saat ini masyarakat yang berada di sini tidak bisa lagi melewati dari arah Kapalokoto menuju ke Lambang Muki karena jembatan satu-satunya menjadi penghubung dua kecamatan ini, yaitu Kecamatan Pau dengan Kecamatan Kurangi, sudah terputus sejak pukul 6 tadi pagi. Akhirnya masyarakat hanya bisa untuk ke seberang melewati jalan bypass ke arah barat kota dengan hampir menempuh jarak lebih dari 10 km untuk bisa berbalik arah ke tempat tinggal mereka yang biasanya melewati jalan yang ada atau jembatan yang ada di depan ini. Nah, saat ini sudah tidak bisa lagi digunakan karena pukul 6 tadi pagi jembatan ini dihantam oleh banjir bandang yang juga berbarengan dengan air bah yang datang dengan tiba-tiba. Dan awalnya banjir ini, air sungai ini meluapnya sama tinggi dengan jembatan. Namun karena banyaknya material pohon-pohon kayu dan gelondongan yang datang yang ikut terbawa air sehingga menghantam badan jembatan dan akhirnya roboh. Dan jembatan ini merupakan jembatan satu-satunya penghubung dua kecamatan ini yang dibangun sejak tahun 1973 yang lalu dan sekarang sudah tidak ada lagi jembatannya sehingga masyarakat agak kesulitan untuk bisa ke seberang lagi. Demikian, Rehana. Wahyudi, dengan adanya banjir ini bagaimana kemudian dengan proses evakuasi dari warga sekitar? Ya, untuk daerah ini yang terjadi banjir yang merendam rumah warga adalah di daerah Kelurahan Lambang Muki. Sekarang masyarakat sebagian besar banyak yang menginap di pengungsian karena banjir bukan hari ini saja, tapi sudah 2 hari yang lalu terjadi banjir di wilayah ini sehingga masyarakat sudah berada di pengungsian, yaitu di SMP 44 Lambang Muki yang sudah berada di sana 2 hari yang lalu. Sementara untuk daerah hari ini saja yang banjir yang terjadi yaitu yang terbesar adalah di kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah Padang sendiri, di mana hingga hari ini data perlu kita sampaikan bahwa sudah terdapat 3 korban jiwa yang ditemukan oleh tim SAR gabungan yang merupakan korban dari banjir yang terjadi juga tadi pagi. Dan sekarang masyarakat juga sudah diungsikan dari lokasi karena air banjir ini memang datangnya secara tiba-tiba karena cuaca ekstrim yang melanda Padang ini tidak bisa ditebak. Kadang-kadang berhenti hujannya, kadang-kadang datang hujan lagi dengan cepat. Demikian, Rehana. Baik, Wahyudi, lantas bagaimana dengan cuaca di sana? Apakah akan ada potensi hujan di sore hari ini? Ya, seperti sejak banjir yang terjadi pada Selasa yang lalu hingga hari ini memang cuaca meredanya hujan hanya berkisar 30 sampai 1 jam yang paling lama. Nah, setelah itu datang lagi hujan sehingga tidak bisa dikatakan tidak pernah ada cuaca yang cerah atau terang, katakanlah kelihatan matahari selama beberapa hari terakhir ini karena memang cuaca ekstrim sedang melanda Sumatera Barat. Jadi untuk hujan sendiri tidak bisa ditebak kapan datangnya. Tadi saya datang pertama kali ke sini sudah tidak hujan lagi dan sudah terang, namun tiba-tiba tidak hanya berjarak 5 menit tiba-tiba hujan lagi. Dan ini itulah yang terjadi beberapa hari terakhir di Kota Padang sehingga tidak bisa diprediksi apakah nanti akan hujan, apakah nanti akan teduh, tidak bisa diprediksi sebelumnya. Demikian, Rehana. Ya, Wahyudi, tadi Anda sebutkan bahwa masyarakat ini diungsikan ke sekolah-sekolah yang berada di sekitar lokasi. Lalu bagaimana kondisi pengungsian di sana? Kebutuhan apa saja yang saat ini dibutuhkan oleh para pengungsi? Ya, tadi malam kita sempat memonitor ke daerah pengungsian, terutama di SMP 44 yang berada di Lambang Muki, di Batu Musua, bahwa masyarakat semuanya sudah terpenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan makanan maupun kebutuhan kandangnya, dan kebutuhan tempat tinggalnya untuk sementara berada di kelas-kelas di SMP tersebut. Nah, kemarin itu kan jumlah pengungsi hanya berjumlah sekitar 72 orang, 72 kakak. Nah, untuk hari ini kita belum mengetahui bagaimana penanganannya, karena bisa jadi untuk banjir kali ini berjumlah lebih dari ribuan kakak yang diungsikan. Nah, sementara kalau yang kemarin yang mengungsi tadi malam itu merupakan korban banjir hari Selasa yang lalu. Nah, kita nanti akan update juga seperti apa penanganan korban banjir pada hari ini untuk diungsikan dan di mana ditempatkan pada malam hari nanti. Demikian. Baik, Wahyudi Agus, terima kasih atas laporan Anda. Kami juga akan bergeser pemirsa untuk melihat situasi terkini dari Sumatera Utara. Ada Nofri Afandi yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Nofri, bagaimana situasi di sana? Silakan. Ya, baik Jasmine dan juga pemirsa, tadi kami memantau langsung ataupun meninjau jalan lintas Padang Sedempuan Sibolga yang berada di Dusun 3 Tobatan, Desa Sibangkua, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Tadi kami melihat jalan tersebut masih tertimbun material longsoran seperti lumpur serta potongan batang kayu yang cukup besar, di mana jalan tersebut merupakan salah satu akses yang dapat dituju ataupun dilewati untuk menuju ke kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjadi wilayah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor cukup parah, di mana 2 wilayah tersebut
kini masih terisolasi karena tidak adanya akses jalan yang bisa dilalui untuk masuk ke wilayah tersebut, namun juga infrastruktur jaringan listrik yang rusak sehingga menyebabkan listrik mati dan juga gangguan sinyal telekomunikasi. Dan sampai saat ini memang akses komunikasi terhadap tim yang berada di lokasi serta para korban masih sulit dilakukan. Nah pemirsa, dari data siaran pers yang dikeluarkan oleh BMKG dikatakan bahwa wilayah Sumatera Utara waspada cuaca ekstrim akibat dari siklon tropis Senyar serta adanya gangguan gelombang atmosfer dan IOD bernilai negatif. Yang dikatakan bahwa potensi cuaca ekstrim di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dapat mengakibatkan terjadinya bencana hidrometeorologi pada periode 26 November hingga 2 Desember 2025. Sehingga saat ini memang seluruh wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan yang cukup tinggi. Nah memang banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara ini terjadi karena adanya intensitas hujan yang cukup tinggi dan cuaca ekstrim. Dan beberapa wilayah terdampak cukup parah. Di antaranya di tempat saya mengabarkan saat ini pemirsa, di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, ini berdasarkan data yang kami dapatkan saat ini ada sebanyak 1 orang yang meninggal dunia akibat banjir bandang ataupun sempat hilang sebelumnya. Kemudian di Tapanuli Selatan ini juga banyak korban meninggal dunia. Dari data terbaru yang kami dapatkan sudah ada 15 orang yang meninggal dunia. Di mana di sini terjadi banjir bandang di 7 lokasi, yaitu di Kecamatan Angkola Sangkunur, Kecamatan Batang Angkola, Kecamatan Batang Angkola Selatan, Batang Toru, Muara Batang Toru, Marancar, dan Kecamatan Sipirok. Sementara tanah longsor terjadi di 4 lokasi, yaitu di Kecamatan Angkola Sangkunur, Angkola Barat, Kecamatan Sipirok, dan Kecamatan Batang Toru. Dan untuk di Tapanuli Tengah saat ini data yang masih kami dapatkan sejak kemarin ini masih 4 orang meninggal dunia. Ini terbatas karena untuk perbaikan informasi dibutuhkan jaringan seluler komunikasi. Sementara sampai saat ini gangguan sinyal masih terus terjadi. Dan untuk di wilayah kota Sibolga pemirsa, data korban meninggal dunia belum dapat dihimpun. Namun dari data kami dapatkan sementara yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, ada 5 orang yang meninggal dunia akibat terjadinya bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor. Di kota Sibolga sendiri, bencana alam ini terjadi di 4 kecamatan, pemirsa, di Kecamatan Sibolga Kota, Sibolga Selatan, Sibolga Utara, dan Sibolga Sambas. Dan untuk di wilayah Tapanuli Utara, ini juga terdampak bencana alam, di mana di lokasi Tapanuli Utara, pemirsa, dari data terakhir kami dapatkan sudah bertambah korban, di mana saat ini 3 orang dikabarkan meninggal dunia. Di Tapanuli Utara sendiri terjadi banjir bandang di 4 lokasi, tepatnya di Kecamatan Simangumban, Kecamatan Purbatua, Kecamatan Siatas Barita, dan Kecamatan Tarutung. Tanah longsor terjadi di 3 lokasi, yaitu di Kecamatan Purbatua, Kecamatan Adian Koting, dan Kecamatan Parmonangan. Nah, sampai saat ini pemirsa, petugas gabungan dari tim BPBD, Basarnas maupun TNI dan Polri masih terus berjibaku tentunya untuk melakukan evakuasi para korban, baik yang sudah ditemukan maupun yang saat ini masih dikabarkan hilang, serta membersihkan jalur untuk bisa dilewati menuju Sibolga dan Tapanuli Tengah dengan membersihkan material longsor, baik itu lumpur maupun batang kayu yang cukup besar. Demikian, saya kembalikan ke Jasmine Rahmadi sementara ke studio. Ya, Nofri, dari layar kaca ini kami melihat situasi terkini di pengungsian. Lalu bagaimana kondisi kesehatan dari pengungsi di sana, Nofri? Maaf, kami kurang mendengar. Jasmine, boleh diulangi? Ya, Nofri Afandi, tadi kami melihat adanya gambar terbaru dari pengungsian di sana. Lalu bagaimana kondisi kesehatan di para pengungsi di sana? Karena kami melihat juga banyak sekali lansia yang berada di pengungsian, Nofri. Ya, baik Jasmine Rahmadi, memang untuk kondisi korban sampai saat ini dikatakan sudah mulai kekurangan pasokan makanan ataupun logistik, mengingat akses keluar masuk wilayah seperti di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah ini masih sangat terbatas dan bahkan tidak bisa dilalui sama sekali, baik itu di berbagai penjuru lokasi wilayah yang mengelilingi 2 wilayah tersebut. Namun tentunya tim BPBD maupun kepolisian masih tengah berupaya untuk melalui jalur setapak dengan berjalan kaki sehingga diharapkan dapat membawa bantuan kepada para korban bencana yang saat ini tengah terisolasi. Jasmine. Baik, terima kasih Nofri Afandi dari Sumatera Utara. Langsung laporan Anda dari lokasi, dan sebelumnya ada Wahyudi dari Sumatera Barat. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan dan juga keselamatan selalu di sana rekan-rekan.
Dan berikutnya pemirsa, jembatan penghubung dua desa di Kecamatan Suela, Lombok Timur ambruk akibat hujan deras. Untuk memudahkan aktivitas warga, pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyatakan jembatan sementara akan dipasang dalam beberapa hari ke depan. Beginilah kondisi jembatan penghubung Desa Perigi dan Puncak Jeringo di Dusun Aik Beta, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang ambruk setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Akses warga terputus total termasuk aktivitas ekonomi dan akses siswa sekolah. Komponen jembatan darurat tersebut sedang dalam proses mobilisasi dan akan segera dipasang untuk memulihkan aktivitas warga. Bupati Lombok Timur, Hairul Warisin, yang melihat langsung jembatan yang ambruk, memastikan akan membangun jembatan sementara untuk menyambung kembali dua wilayah yang terputus. Struktur jembatan sementara ini memiliki kekuatan yang cukup sebanding dengan jembatan sebelumnya yang dibantu pemerintah Provinsi NTB di Mataram. Jembatan sementara diperkirakan digunakan selama 1 tahun sambil menunggu jembatan permanen dibangun. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, bencana hidrometeorologi yaitu banjir dan longsor di wilayah Sumatera bagian utara disebut sebagai akibat dari pertumbuhan bibit siklon di Selat Malaka. Pertumbuhan bibit siklon di Selat Malaka merupakan hal langka. BMKG menamai bibit siklon ini sebagai bibit siklon tropis 95B. Bibit siklon ini disebut BMKG masih aktif tumbuh di Selat Malaka. BMKG pun mengeluarkan peringatan dini dampak dari pertumbuhan bibit siklon tropis 95B. Di antaranya adalah potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Jawa Timur, NTB hingga Kalimantan Utara. Peringatan dini ini berlaku untuk periode 25 hingga 27 November. Untuk itu masyarakat di daerah curam, bergunung atau rawan longsor serta banjir diminta siaga akan bencana hidrometeorologi. Pemirsa, BMKG mewanti-wanti perihal cuaca ekstrim di wilayah Sumatera bagian utara. BMKG mengungkap ada peningkatan bibit siklon tropis 95B. Lalu seperti apa? Informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Brilian Syaheran yang berada di kantor BMKG Jakarta. Brilian, silakan. Baik Rehana, Jasmine dan juga pemirsa, belakangan hari ini sejumlah provinsi yang ada di Pulau Sumatera ini tidak henti-henti dilanda oleh bencana hidrometeorologi berupa tanah longsor maupun banjir. Fenomena cuaca ekstrem ini dipicu oleh adanya dua siklon yang tropis yang ada di sekitar wilayah dari Pulau Sumatera hingga Riau. Dan juga ini mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan begitu status tanggap darurat seperti contoh yang ada di Sumatera bagian Barat ini menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari. Pasalnya ini setelah banjir dan juga tanah longsor ini meluas ke sejumlah 13 ini kabupaten ataupun kota. Adapun juga di Sumatera Utara ini dilaporkan terjadi banjir bandang hingga tanah longsor yang mengakibatkan puluhan orang tewas, ratusan orang luka-luka, ribuan orang mengungsi dan rusak ya sejumlah infrastruktur hingga rumah. Dan ini berdasarkan dari data Badan Meteorologi dan Klimatologi dan juga Geofisika ini diakibatkan oleh dua siklon tropis yang ada saat ini. Dan untuk memperkaya informasi siang hari ini saya sudah ditemani oleh prakirawan cuaca dari BMKG yakni Rika Karyani. Selamat siang Bu Rika. Selamat siang ya, Mas Brilian. Bu, mungkin boleh dijelaskan Bu, apakah bencana tanah longsor dan juga banjir ini diakibatkan oleh siklon Senyar begitu dan juga siklon Toto begitu. Mungkin boleh dibantu gambarkan begitu. Baik Mas Brilian, saya coba menggambarkan. Untuk saat ini di wilayah Indonesia itu terdapat dua siklon tropis. Jadi saya ralat sedikit kalau yang tadi dampak hidrometeorologi yang di sekitar Sumatera ini dikarenakan oleh dua siklon tropis itu hanya dari satu siklon tropis saja yaitu siklon tropis Senyar. Baik. Lalu hanya dari siklon tropis Senyar ini yang di wilayah Sumatera.
Sedangkan untuk di Koto ini sendiri, dia dampaknya hanya di Kepulauan Riau. Baik, jadi apa Bu kaitannya dengan siklon tropis ini dengan adanya bencana banjir dan juga tanah longsor tadi Bu? Baik, siklon tropis ini dia merupakan pusaran angin yang membawa air dari laut menuju kemana pergerakannya. Untuk saat ini kemarin siklon tropis Senyar ini terbentuknya di sekitar pesisir barat Aceh, yang dimana dia membawa uap air yang cukup banyak lalu bergeraknya ke arah timur, sehingga uap air yang banyak itulah banyak turun di sekitar Sumatera bagian utara. Jadi dampak yang diakibatkan adalah meningkatnya intensitas curah hujan dari sangat lebat hingga ekstrim untuk wilayah Aceh hingga Sumatera Barat. Mungkin boleh Bu digambarkan ini mekanismenya ini muncul dari mana Bu kalau untuk siklon tropis tadi, dan ini mungkin dari persepsi masyarakat ini masih mengetahui bahwa ini adalah bibit begitu ya, bibit siklon begitu 95B. Ini mungkin boleh dibantu klarifikasi apakah sekarang statusnya sudah berubah atau bagaimana Bu? Baik, kalau untuk pertumbuhan siklon tropis ini adalah tidak langsung menjadi siklon tropis, diawali dari pertumbuhan bibit. Nah, jadi dari siklon tropis Senyar ini diawali dari bibit siklon tropis 95B itu tadi. Dan kalau untuk titik-titik ya Bu, ini mana saja yang terdampak dan awalnya ini pemicunya ada di mana Bu? Begitu. Baik, pertama kali kalau untuk di siklon tropis Senyar itu pertumbuhannya pertama kali adalah di pesisir barat Aceh, dan di siklon tropis Koto ini terbentuknya pertama kali di wilayah Laut Cina Selatan tadi ya. Ini setelah bergerak beberapa hari. Jadi di utara Maluku. Jadi terbentuknya seperti itu. Baik Bu, ini kemudian berapa lama sih Bu ini potensi cuaca ekstrim ini diperkirakan akan berlangsung, dan wilayah mana saja yang masih dalam status resiko tinggi secara dalam skala nasional? Baik, untuk siklon tropis Senyar ini dalam 3 hari ke depan itu masih berpotensi mengakibatkan hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrim untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Dan angin kencang juga ada di Aceh dan di Sumatera Utara. Lalu kalau untuk siklon tropis Koto yang di Laut Cina Selatan itu intensitas hujan berpotensi terjadi sedang hingga lebat di Kepulauan Riau. Baik Bu. Oke, dan ini Bu, bukan hanya di Indonesia ternyata ya Bu ya, ternyata negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina dilaporkan juga terjadi bencana yang serupa sejak minggu ke-47 tahun 2025 ini. Apakah ini dari penyebab yang sama Bu? Ya, bisa dikatakan demikian dikarenakan untuk di Filipina itu diakibatkan dampak dari Tisi Koto ini sendiri. Jadi itu sangat dekat dengan Filipina, itu yang mengakibatkan meningkatnya intensitas hujan. Lalu kalau untuk di wilayah Vietnam, Malaysia, dan sekitarnya itu dari siklon tropis Senyar. Dan ini kan kita sudah memasuki cuaca musim hujan begitu ya di akhir tahun ini. Apakah ini akan berlangsung lama begitu Bu? Kalau untuk musim siklon itu memang sampai bulan Januari. Jadi kalau misalnya fenomena siklon tropis ini hingga Januari itu kemungkinan masih akan terjadi dengan siklon tropis yang berbeda. Baik, berarti ini sampai dengan bulan Januari diperkirakan akan masih terus berlangsung dengan tadi sejumlah wilayah beresiko tinggi begitu ya. Jadi Bu, mungkin langkah mitigasi yang direkomendasikan dari BMKG kepada pemerintah daerah mungkin dan juga masyarakat ini apa untuk mengurangi dampak dari fenomena ini? Baik, selama ini BMKG sudah bekerja sama dengan stakeholder dan pemerintah setempat untuk menginformasikan siklon tropis atau fenomena cuaca yang akan terjadi dan kemungkinan cuaca ekstrim yang terjadi. Jadi kita sudah memberikan peringatan dini kepada stakeholder dan pemerintah daerah untuk diteruskan lagi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dan pemerintah setempatnya sudah lebih bersiap lagi untuk menghadapinya. Baik, Bu, ini kan kalau sejauh ini kita mengetahui bahwa bencana hidrometeorologi ini yang terjadi ini ada banjir, ada tanah longsor juga. Tetapi sebenarnya adakah bencana yang berpotensi dari masuk ke dalam kategori itu ke depannya? Selama dia masih siklon tropisnya itu berada di sekitar di sekitar wilayah kita, itu potensinya ada.
Baik Bu, dan ini fenomena cuaca ekstrim di tahun 2025 ini, apakah sebelumnya pernah terjadi Bu? Sebelumnya sudah pernah terjadi untuk siklon tropis di wilayah Indonesia, sudah pernah. Baik, dan mungkin ini ya hanya salah satu begitu ya, tetapi mungkin masyarakat juga masih dalam kondisi shock juga mengetahui bahwa tiba-tiba longsor dan bukan di Indonesia saja, tetapi ada di sejumlah negara tetangga. Baik, Bu Rika, terima kasih banyak untuk waktunya. Rehana dan juga pemirsa, begitulah hasil wawancara dan juga penjelasan dari prakirawan cuaca BMKG yang menjelaskan bahwa ternyata ini betul begitu dipicu oleh dua sistem cuaca tropis yang ada di Indonesia. Tadi disebutkan ada Senyar begitu ya, dan ada Koto. Dan nantinya ini berharap dari BMKG untuk kepada masyarakat maupun pemerintah daerah untuk terus melakukan langkah-langkah mitigasi dan untuk terus mengecek juga informasi terkini, karena diperkirakan fenomena cuaca ekstrem ini masih akan berlanjut sampai dengan bulan Januari 2026 mendatang. Baik, kembali ke Anda, Rehana dan juga Jasmine di studio. Terima kasih informasi lengkapnya, Brilian. Ini tentunya juga diharapkan menjadi catatan untuk masyarakat, peringatan untuk terus waspada. Brilian Cahyaran mengabarkan langsung dari kantor BMKG Jakarta. Ya, pemirsa, sementara itu banjir lahar dingin Gunung Semeru disertai letusan sekunder kembali menerjang aliran Sungai Besuk Kobokan di Lumajang, Jawa Timur, Rabu sore. Akibatnya sepanjang jalur perbukitan Piket 0 diguyur hujan abu vulkanik. Inilah pemirsa, detik-detik datangnya banjir lahar dingin Gunung Semeru yang tercatat dengan amplitudo maksimal mencapai 39 mm di bawah jembatan Besuk Kobokan, Lumajang. Kita lihat bersama pemirsa, nampak aliran lahar berwarna coklat pekat mengalir deras dengan membawa berbagai material vulkanik berupa lumpur panas dan batu berukuran besar. Banjir lahar yang disusul dengan terjadinya letusan sekunder ini langsung membuat area sekitar jembatan tiba-tiba gelap akibat dipenuhi abu vulkanik. Dan petugas menghimbau kepada para pengguna jalan agar tetap dan waspada saat melintasi jalur dan jembatan penghubung Lumajang Malang, karena tebalnya abu vulkanik sangat berbahaya bagi kesehatan dan jalanan juga menjadi sangat licin. Ini kami laporkan untuk aliran di bawah Besuk Kobokan telah terjadi letusan sekunder di mana AMA 36 jadi mengakibatkan asap dan debu di sekitaran jembatan Besuk Kobokan, dan juga diimbau kepada masyarakat yang melintas agar tetap hati-hati dan menjaga keselamatan. Untuk sementara kita jalankan dan juga situasional untuk kepadatan yang melintas di jembatan Besuk Kobokan. Warga satu dusun di Lumajang, Jawa Timur kembali terisolir pasca banjir lahar dingin Gunung Semeru kembali menerjang pada Kamis pagi. Akses jembatan Limpas di aliran Sungai Regoyo, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, kini kembali putus akibat tertimbun material vulkanik dampak terjangan lahar dingin Gunung Semeru sore hari sebelumnya. Sejumlah warga nampak tetap nekat melintas meskipun aliran lahar masih deras. Guna memenuhi kebutuhan pangan dan obat-obatan bagi 141 kepala keluarga yang terisolir, pemerintah daerah setempat telah mendirikan lumbung sosial. Di samping itu, upaya pembukaan jalur yang tertimbun material vulkanik akan tetap dilakukan di saat cuaca bagus. Pemirsa, miris sebuah sekolah dasar di Kabupaten Pandeglang, Banten memiliki satu ruangan kelas dengan kondisi bangunan yang tidak layak. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Seperti biasa di segmen ini kami akan hadirkan sejumlah informasi viral. Yang pertama cukup miris di mana ada sebuah sekolah dasar negeri kelas jauh di Kabupaten Pandeglang, Banten yang memiliki satu ruangan kelas dengan kondisi bangunan yang tidak layak. Benar sekali, ini tidak hanya itu ya, sekolah kelas jauh tersebut juga pemirsa ini bahkan hanya memiliki satu orang guru.
Seperti inilah kondisi Sekolah Dasar Negeri Sorongan 2 kelas jauh yang berada di Kampung Batu Payung, Desa Sorongan, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sekolah milik pemerintah yang dibangun sejak tahun 2007 lalu hingga kini masih memiliki 1 ruang kelas yang digunakan untuk 23 siswa belajar mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Para siswa harus terpaksa belajar di ruangan yang tidak layak karena sebagian besar keramik di ruang kelas sudah terlepas dengan atap plafon yang sudah terlihat rusak di beberapa bagian. Bukan itu saja, sekolah kelas jauh tersebut bahkan hanya memiliki 1 orang guru. Meskipun demikian, para siswa tetap semangat untuk menimba ilmu di sekolah tersebut walau dengan fasilitas seadanya. Harapannya ke depan mudah-mudahan pihak terkait dapat mengupayakan atau memprioritaskan kelas jauh ini untuk diperbaiki atau direhab supaya pembelajaran terlaksana dengan siswa itu merasa nyaman tidak seperti sekarang lantainya tanah, anak-anak kakinya juga penuh debu. Tidak nyaman kalau hujan suka bocor, kalau panas berdebu jadi suka batuk-batuk. Oh, suka batuk-batuk juga ya? Iya. Neng, harapannya sebagai siswa dengan kondisi sekolah seperti ini apa sih? Pengen secepatnya dibangun agar saya dan teman-teman bisa belajar dengan baik dan nyaman. Guru dan seluruh siswa berharap pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat memberikan perhatian khusus untuk perbaikan sekolah demi kenyamanan para siswa dalam menuntut ilmu. Dari Pandeglang, Banten, Andre Sofian, TV One mengabarkan. Nah, informasi viral selanjutnya pas banget lagi pakai baju warna pink. Karena sama nih kayak emak-emak yang di informasi ini ya. Betul. Matching sama Rihanna. Matching, karena ini ada aksi seorang emak-emak yang berjualan kerupuk dengan menggunakan motor sport serba berwarna pink. Pemirsa, kita langsung menuju Hotel Sultan Jakarta karena jajaran Syuriah PBNU menggelar konferensi terkait konflik di tubuh PBNU. Silakan pemirsa. 2025 pukul 004 WIB. Nah, itu sehingga dalam hal ini selama kekosongan jabatan ketua umum, maka pemimpin Kiai Afifuddin Muhajir dan juga Kiai Tajul Mafakir sudah menyampaikan di surat edaran itu bahwa kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rois Am selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama sampai ada keputusan penetapan PJ Ketua Umum. Nanti ada rapat-rapat di PBNU yang akan menetapkan PJ Ketua Umum. Yang
terakhir yang ingin saya sampaikan biar nanti cepat Mas Nur bisa menjelaskan, jika terdapat keberatan atas keputusan ini, itu sudah ada mekanisme penyalurannya, yaitu mekanisme penyalurannya melalui mekanisme majelis tahkim di PBNU. Di PBNU sudah ada majelis tahkimnya. Konflik internal itu bisa diselesaikan melalui majelis tahkim. Nah, itu sudah ada peraturannya. Jadi ada Perkum nomor 14, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 14 tahun 2025 tentang penyelesaian perselisihan internal pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya kira itu poin yang ingin kami sampaikan, dan secara teknis itu kenapa surat tidak bisa keluar dan Suriah juga tidak bisa mengeluarkan surat, itu nanti akan dijelaskan oleh Mas Nur Hidayat. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada intinya adalah ada surat dari Suriah, yang surat itu kemudian ditandatangani oleh Kiai Afifuddin Muhajir sebagai wakil Rois Suriah. Wakil Rois Am. Saya ulangi, sebagai wakil Rois Am, yang kemudian surat itu tidak bisa distempel secara elektronik. Jadi di PBNU itu persuratan sudah menggunakan dikdaya persuratan, artinya sudah elektronik, sehingga jika ada proses tertentu yang itu menghalangi proses penandatanganannya, maka penandatanganannya juga kemudian terhalang. Dan di sebelah saya sudah ada Gus Nur Hidayat yang akan menjelaskan kenapa kemudian stempel itu sampai tidak ada. Tapi pada prinsipnya surat yang dikeluarkan oleh Suriah PBNU yang ditandatangani oleh Wakil Rois Am Kiai Afifuddin Muhajir adalah surat yang sah dan telah dan bisa berlaku secara umum. Mungkin Mas Nur Hidayat bisa menjelaskan kenapa surat itu sampai kemudian stempelnya tidak bisa dibubuhkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Taufik. Yang saya muliakan Pak Kiai Sarmidi Husna, Khatib Suriah PBNU, teman-teman wartawan yang saya banggakan, perkenankan saya menambahkan keterangan teknis terkait dengan informasi yang substansinya sudah disampaikan oleh Kiai Sarmidi. Pertama-tama dengan menyampaikan catatan kronologis proses pembuatan surat tersebut. Jadi yang akan saya bacakan ini adalah kronologi. Saya tidak akan menambahi dengan persepsi. Saya akan bacakan dan silahkan disimpulkan sendiri. Pertama, pada hari Selasa tanggal 25 November sekitar pukul 21:22 WIB, Haji Faisal Saimima dihubungi oleh saudara Khairun Nufus, staf Suriah, yang memiliki role atau peran sebagai staf surat keluar dalam platform dikdaya persuratan untuk membubuhkan stempel atas surat edaran nomor 4785 dan seterusnya yang sudah dijelaskan oleh Kiai Sarmidi tadi. Meskipun berstatus sebagai super admin, ternyata hak untuk membubuhkan stempel telah dihapus dari akun saudara Faisal Saimima. Yang kedua, pada pukul 21:54 waktu Indonesia Barat, saya, Nur Hidayat, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, yang sejak sebelum launching dikdaya persuratan ini mendapat mandat untuk mengawal program unggulan PBNU ini, saya mengkonfirmasi kepada tim Pruri terkait siapa yang mencabut hak stamping, hak pembubuhan stempel untuk akun Sekretariat Jenderal PBNU. Dan pemirsa, itulah dia keterangan dari PBNU. Sementara itu pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai Ratu Maksima dari Belanda temui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Sesaat lagi untuk Anda.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang bersama Jasmine dan Rehana. Nah, pemirsa, Ratu Maksima dari Belanda ini menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Ratu Maksima hadir sebagai UN Secretary General Special Advocate bidang kesehatan finansial. Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat inklusi finansial, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal, dan pelaku UMKM. Dialog dengan pemerintah dan pelaku usaha membuka peluang kolaborasi regulasi produk keuangan dan kebijakan nasional untuk mendorong literasi finansial serta mencegah penipuan dan hutang beresiko. Sebelumnya, Ratu Maksima telah memulai kunjungan kerja selama 24 sampai 27 November 2025. Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi belum menerima surat keputusan rehabilitasi dari Kementerian Hukum atas kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi dan 2 terdakwa lainnya. Para terdakwa belum bisa bernafas lega, pemirsa, karena KPK hingga kini masih menunggu surat keputusan rehabilitasi dari Kementerian Hukum untuk ketiga terdakwa kasus dugaan korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara dan PT ASDP. Surat keputusan Presiden tersebut diperlukan untuk memproses pembebasan mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi dan 2 terdakwa lainnya. Sebelumnya, Presiden memberikan rehabilitasi yang disampaikan melalui Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko, di Istana Kepresidenan pada hari Selasa malam. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kali ini menjadi sorotan lantaran kementerian yang ia nahkodai akan mewajibkan seluruh perusahaan serahkan laporan keuangan. Kewajiban pelaporan ini berlaku untuk lembaga perbankan, pasar modal, lembaga peminjaman hingga pembiayaan ekspor. Pemerintah secara resmi mewajibkan seluruh perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan kepada Kementerian Keuangan. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025 untuk menciptakan ekosistem pelaporan keuangan yang terintegrasi, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa menekankan bahwa tujuan adanya aturan ini agar kualitas dan penyederhanaan proses pelaporan meningkat dan tentunya akuntabel. Setoran laporan keuangan ini nanti dilakukan melalui platform pelaporan keuangan atau PBPK, Financial Reporting Single Window. Namun, kebijakan ini memantik beragam reaksi mengenai urgensi hingga implikasi bagi pelaku usaha. Apakah ini sesungguhnya untuk merapikan data perusahaan yang dicap berantakan? Atau sebenarnya malah sistem pemerintah sendiri yang belum terintegrasi? Bagaimana dengan risiko kebocoran data mengingat rekam jejak keamanan siber begitu rentan? Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia yang akan kembali menemani Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, di tengah sunyi makam Kebon Nanas, deretan tempat tinggal berdiri seperti menantang batas antara hidup dan kenangan. Warga seolah melakukan aktivitas sehari-hari dengan rasa campur aduk antara kebutuhan tempat tinggal dan bayang-bayang masa lalu yang belum benar-benar pergi. Seperti inilah potret dari krisis perumahan di kota Jakarta yang membuat masyarakat dengan penghasilan rendah harus memutar otak untuk mencari tempat tinggal. Harga sewa rumah yang mahal membuat pemakaman menjadi salah satu pilihan. Di tengah sempitnya lorong-lorong pemakaman, terdapat aktivitas sehari-hari yang terus berjalan. Tidur, memasak, bahkan mencuci dilakukan di tengah sempitnya batu nisan. Ini bukan saja menjadi cerita yang unik, tetapi juga menjadi potret dari krisis perumahan di kota Jakarta. Warga dengan penghasilan rendah dituntut untuk bisa mencari tempat tinggal di luar logika kota. Dinamakan Kampung Ujung karena bertempat di pemakaman yang merupakan ujung dari sebuah perjalanan di dunia.
Warga di kampung ini sebelumnya menempati pinggiran sungai di belakang kantor KLH sebelum akhirnya kantor tersebut aktif kembali dan warga harus dipindahkan. Warga kampung Ujung mengungkapkan alasan untuk menempati pemakaman sebagai tempat tinggal. Menurut Puput, salah seorang warga yang mengatakan bahwa ia dan warga lainnya tidak punya pilihan tempat tinggal karena biaya sewa rumah yang mahal. Bukan hanya mahalnya sewa rumah, tetapi juga masalah lain muncul di saat Puput merasa tidak diperhatikan sebagai warga Jakarta yang resmi dengan KTP, hak pilih, dan juga administrasi yang valid, tapi tidak bisa berbuat apapun untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Sejak kapan warga tinggal di tempat ini? Bagaimana kebersihan dan juga kesehatan di antara batu nisan? Kita akan tanyakan langsung bersama dengan Ibu Puput. Halo Ibu, selamat sore Bu. Ibu izin tanya-tanya ya. Bu, apa alasannya untuk tinggal di sini, Bu? Ya karena terus terang kita juga manusia butuh tempat tinggal. Kalau saya harus keluar dari tempat ini berarti kan saya harus mengontrak karena saya tidak punya rumah selain di sini. Sedangkan mengontrak di luar itu kan biayanya besar. Pekerjaan suami saya cuma buruh lepas. Nyari hari ini, selesai hari ini uangnya. Gimana saya harus membayar kontrakan? Jadi ya itu tadi, saya tetap bertahan di sini. Tak cukup sampai di situ, Puput menambahkan agar pemerintah bisa membiarkan warga kampung Ujung tetap tinggal karena alasan dekat dengan sekolah anak dan juga biaya yang minim. Sementara itu Sumiati sebagai Ketua RT 015 RW 02 Kelurahan Cipinang Besar mengatakan bahwa banyak keluhan dari warga kampung Ujung. Salah satunya karena warga di kampung Ujung mendapatkan undangan sosialisasi perihal pengembalian fungsi lahan TPU. Ya, kalau dari warga ke saya pesannya minta tolong Pak Eka gitu ya. Pak Eka nih Sekretaris Kota Jakarta Timur, dengan pernyataan Bapak di media itu kan dibaca sama masyarakat khalayak ya, sama masyarakat luas gitu, dengan pernyataannya bahwa memberikan waktu 2 pekan gitu untuk warga yang ada di TPU Kebon Nanas ini. Nah 2 pekan ini apa gitu. Warga ketakutan dan meminta agar warga di kampung Ujung tidak direlokasi sebelum ada tempat untuk pindah. Warga kampung Ujung menitipkan pesan kepada Ketua RT untuk disampaikan kepada Sekretaris Kota yang sempat menyebutkan akan memberikan waktu 2 pekan untuk warga kampung Ujung Kebon Nanas dan tidak menjelaskan apa yang dilakukan. Apakah penggusuran atau pendaftaran pada rusun yang ada. Di kota yang tidak pernah tidur, realitanya ada mereka yang terbangun di antara celah sempit batu nisan. Rumah yang layak memang jauh dari jangkauan, tetapi mereka bertahan karena tak punya pilihan. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyebutkan bahwa bukan hanya di kampung Ujung Kebon Nanas saja, tetapi banyak pemakaman yang dijadikan tempat tinggal oleh tunawisma. Bahkan bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat usaha yang merupakan fenomena lama. Kasus pemakaman yang diduduki oleh warga dan dijadikan hunian ini bukan yang pertama, ini udah lama terjadi di Jakarta. Itu tidak bisa hanya dilakukan oleh dinas pemakaman, dia harus bekerja sama lain dengan dinas-dinas seperti Satpol PP, PU, Cipta Karya, bagaimana kolaborasi bisa menjadikan pemakaman di Jakarta itu bebas dari okupasi penduduk. Nah, yang menjadi masalah, apakah bisa bersinergi antar OPD di Jakarta untuk menertibkan pemukiman atau rumah-rumah liar yang ada di areal pemakaman, apakah bisa dipindahkan ke rumah susun atau direlokasi ke tempat lain. Pemerintah dikatakan telah mencoba untuk menjaga lahan pemakaman dari okupasi warga dengan menambahkan pagar dan penerangan umum. Yang terpenting bahwa permasalahan ini tidak bisa hanya mengandalkan dinas pemakaman, tetapi harus bisa bekerja sama dengan dinas lainnya seperti Satpol PP, Cipta Karya, dan banyak lainnya. Menurut data, ada 69% pemakaman di Jakarta yang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya sepetak tanah yang berada di dalam pemakaman di Jakarta. Permasalahan ini seharusnya menjadi atensi pemerintah, mengingat bahwa wajah pemakaman juga termasuk wajah kota yang krusial untuk citra kota itu sendiri.
Di tengah kota yang tidak pernah tidur, ada mereka yang terbangun dan menjalani harinya di tengah ratusan batu nisan. Rumah yang layak mungkin di luar dari jangkauan, tetapi mereka bertahan sebagai tamu di tempat yang bukan untuk manusia hidup. Dari Jakarta, Shena Damayana, Ziko, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rehana Mezia. Dan saya Jasmine Ramadi, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.